Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang cinta terlarang di bawah bayang-bayang nafsu yang tak pernah mati. Di desa Kembang Sore, senja datang, seperti perempuan tua yang cantiknya pudar tapi masih menyimpan daya pikat misterius. Matahari tak sekadar tenggelam di ufuk, tapi seakan larut dalam rahasia tanah, membiarkan malam menyelimuti bumi dengan kelembutan licik. Di antara aroma kembang liar dan asap dapur dari rumah-rumah kayu, berdiri sebuah bangunan sederhana dengan cat tembok yang mengelupas, rumah Mira dan Surya. Dari luar tampak biasa, bahkan damai. Tapi siapapun yang cukup peka akan merasakan hawa dingin menyusup dari sela jendela. Dingin yang bukan berasal dari angin pegunungan, melainkan dari ranjang tanpa percintaan. Dari suami yang mati rasa dan istri yang membara tapi terkunci. Mira duduk di tepi ranjang dengan kain jarit longgar membungkus pahanya. Ia memandangi punggung Surya yang terbaring membelakangi dunia, tenggelam dalam layar ponselnya, seperti telah mengubur jiwanya dalam dunia maya sejak kecelakaan 3 tahun lalu. Kecelakaan itu bukan hanya meremukkan kaki kirinya, tapi juga merontokkan gairah hidup, kebanggaan, dan cinta yang dulu menyalanya liar seperti obor. "Mas, malam ini bisa kita ngobrol sebentar?" tanya Mira. Suaranya lembut, nyaris berbisik, tak ada jawaban. Hanya suara game dari ponsel dan dengusan malas dari lelaki yang dulu membuat Mira basah hanya dengan tatapan. Kini, matanya tak lagi menyentuh. Tubuhnya tak lagi menyapa. Di luar, angin membawa harum kenanga dari pekarangan belakang. Tempat pohon beringin tua berdiri tegak seperti penjaga rahasia. Di balik pohon itu, konon, dulu ada sumur tua yang ditutup dengan batu besar, setelah seorang perempuan desa ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Tanpa pakaian, tubuh membiru, dan mulutnya tersenyum aneh. Legenda bilang ia jatuh cinta pada pria dari desa tetangga, tapi cintanya ditolak, dan ia menyerahkan dirinya pada roh penjaga lembah. Namanya Ratna. Ratna Mendung. Mira tidak mempercayai cerita itu dulu. Tapi kini, setiap malam, ia bermimpi tentang seorang perempuan berbaju kebaya lusuh, menari pelan di bawah sinar bulan dengan mata yang tak punya kelopak dan bibir yang terus-menerus melafalkan tembang lama. Layangmu layang, layang katresnan. Sing mabur ning langit, tibane ing lemah kahanan. Mira selalu bangun dengan keringat dingin dan dada sesak, seperti baru melewati orgasme yang tak tuntas. Ia menyentuh tubuhnya sendiri, menyadari betapa sepinya kulitnya. Perempuan muda dengan tubuh indah dan gairah yang masih menyala, tapi tak pernah disentuh. Seolah hidupnya adalah labirin dari pelaminan kosong. Di siang hari, Mira menjual jamu di warung kecilnya. Ia tidak sekadar menjual jamu kuat dan rempah penambah vitalitas, tapi juga senyuman setengah malu-malu, sentuhan lembut saat menerima uang, dan mata yang tahu kapan harus menunduk dan kapan harus menggoda. Para lelaki datang dari tukang ojek, perangkat desa, hingga pegawai kecamatan. Mereka semua bilang jamu Mira berbeda, lebih hangat, lebih berasa, lebih hidup. Ningrum, janda tetangganya, sering mampir. Wanita manis dengan tubuh berisi dan tawa yang selalu terdengar seperti sindiran. "Rapopo, Mir, sing penting awakmu isi urip lan ngelawan. Wong lanang iku yen wis ora nyentuh, berarti wis ora nganggep," katanya sambil menyeruput kopi. Mira hanya tersenyum. Tapi di dalam, hatinya berkecamuk. Ia rindu disentuh. Ia rindu dilihat. Tapi lebih dari itu, ia rindu dihargai sebagai perempuan yang masih ingin dicintai, bukan hanya diberi makan dan tempat tidur. Suatu malam, ketika Surya tertidur dan bulan penuh menggantung di langit, Mira keluar diam-diam. Ia mengikuti suara, tawa dari kejauhan, tawa yang hanya bisa ia dengar dalam mimpinya. Langkahnya membawanya ke dekat pohon beringin. Di sana, di balik kabut malam, berdiri sosok yang mengenakan kebaya sobek dan mata, seperti batu akik, menatap Mira dengan senyum yang menusuk. Mira tak bisa bergerak,
Tubuhnya panas. Suara di kepalanya berbisik. Kowe dudu bojo, kowe dudu istri, kowe iku tumbal sing kelangan rasa, marani sendang. Keesokan harinya, Mira menceritakan pada Ningrum. Alih-alih takut, Ningrum justru menatap Mira lama, lalu tersenyum. Kowe wis dipilih, Mir. Wis wayahe awakmu ngerti, nek ora kabeh dosa kuwi pantas disesali. Kadang, dosa iku mung pilihan paling jujur buat wong sing lara. Hari itu juga, Ningrum mengajak Mira ke Sendang Tlogomayang, sendang keramat yang airnya dipercaya mampu membuka aura dan kekuatan seksual perempuan. Di sana, Ningrum memandikan Mira, menyiram tubuhnya dengan air kembang 7 rupa yang diaduk dengan darah ayam hitam. Aroma amis dan harum bunga bercampur dengan desiran angin yang seakan berbisik dalam bahasa yang tak manusiawi. Mira merasa tubuhnya berdenyut, seolah bangkit dari tidur panjang. Di kejauhan, seekor ular hijau kecil melata perlahan ke arah sendang, lalu menyelam dalam diam. Ningrum hanya berkata, "Yen awakmu wis dibukak, ora ana jalan bali, sakwise iki, jamumu bakal laris dan awakmu bakal dadi pemujaan." Malam itu Mira pulang dengan tubuh yang tak sama. Di ranjang, ia tidak menunggu surya menyentuhnya. Ia menyentuh dirinya sendiri. Dan di cermin kamar, ia melihat bayangan perempuan lain tersenyum padanya. Perempuan dengan mata seperti batu akik dan tawa yang menggema sampai ke dasar lubuk hatinya. Sendang Tlogomayang tidak ditemukan di peta manapun, bahkan dalam cerita rakyat sekalipun, ia hanya dibisikkan di antara para wanita tua dengan suara pelan dan mata waspada. Airnya tak pernah kering, bahkan saat kemarau mencekik desa-desa sekitarnya. Tapi bukan itu yang membuatnya sakral. Sendang itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan roh Ontrowulan, perawan suci yang dikutuk karena cinta dan menjelma jadi makhluk yang menghisap gairah dari setiap perempuan yang tersakiti. Malam itu, langit tergurat merah. Bulan purnama menggantung, seperti mata dewa yang sedang menonton pertunjukan dosa. Mira melangkah pelan ke tepi sendang. Tubuhnya hanya dibalut sehelai selendang tipis, basah oleh embun dan keringat. Di belakangnya, Ningrum berjalan dengan membawa kendi tembaga dan sekeranjang kembang yang dicampur dengan selembar kain kafan yang belum dipakai. "Telanjanglah, Mir," bisik Ningrum. Suaranya seperti suara angin yang menyelinap di sela celana dalam. Sendang ini tak menerima manusia yang masih menutupi luka-luka tubuhnya. Mira menatap air yang tenang itu. Di permukaannya ia melihat bayangannya sendiri, tapi wajah yang memandangi balik bukan wajahnya. Itu wajah seorang perempuan, dengan bibir merah menggoda, leher panjang seperti penari Jawa kuno, dan mata yang bersinar hijau, hidup, liar. Mira melepas kainnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kegairahan aneh yang merambat dari ujung jemari kakinya sampai ke puting dadanya yang mengeras. Ningrum menyiramkan air dari kendi ke atas kepala Mira. Aroma kembang menyatu dengan bau tanah basah dan sedikit amis, darah ayam hitam yang sudah dicampurkan sebelumnya. Mantra dibisikkan. Tangan Ningrum bergerak-gerak seperti sedang menari, lalu menempel di perut Mira, perlahan turun ke bawah pusar. "Rasakan, Mir, tubuhmu bukan lagi milikmu. Ia adalah alat. Ia adalah tumbal dan senjata," katanya. Mira terpejam. Di dalam kepalanya, terdengar suara-suara gemuruh. Ia melihat dirinya sedang bercinta dengan seseorang, tapi bukan suaminya. Pria itu tinggi, berkulit legam, berwajah asing, dan di belakangnya berdiri sosok wanita dengan kebaya hitam. Ia tidak merasa takut. Justru sebaliknya, gairahnya meledak. Tubuhnya menggeliat di sendang. Ia terengah, menggenggam tanah, dan berteriak kecil, seperti tubuhnya baru saja disentuh dari dalam. Setelah itu Ningrum tersenyum puas. "Kamu sudah dibuka, Mir. Malam ini, kamu akan bertemu dengan pemilik hajat pertama." Pak Darto datang diam-diam. Seorang pria tua kaya dari kota, yang berpakaian seperti santri, tapi sorot matanya lebih mirip pencari daging segar. Ia mengaku ingin mencari penyembuhan batin dan tenaga dalam.
Tapi ia tidak datang ke pesantren. Ia datang ke warung jamu. Mira sudah menunggu di ruang belakang. Ia memakai kebaya merah menyala, tidak mengenakan bra. Hanya selembar kain batik, di bawahnya yang dililit tanpa dalaman. Dupa mengepul di sudut ruangan, menyebarkan aroma cendana dan ambar yang menusuk lubuk hasrat. "Pak Darto." "Selamat datang," ucap Mira lembut. Pak Darto mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh pinggang Mira. Tapi tubuhnya tidak menolak, justru semakin panas. Bibir mereka bertemu, dan seketika itu juga, dunia seakan runtuh dalam dentuman kenikmatan yang tak lazim. Setiap gerakan tubuh mereka seperti dirasuki sesuatu. Nafas Mira bukan lagi nafas manusia. Ia mendesah dengan irama yang tidak natural, seolah tubuhnya dipandu oleh kekuatan lain. Sementara Pak Darto berkeringat deras, wajahnya merah, matanya nyaris putih seluruhnya. Tapi ia tidak berhenti. Ia justru seperti terhisap dalam pusaran tubuh Mira. Dan saat orgasme datang, Mira menggigit bibirnya sendiri sampai berdarah. Di dalam kepalanya, suara itu datang lagi. "Siji, wis ana siji, papat maneh kanggo puncak kekuatan." Setelah itu, Pak Darto duduk terdiam. Tubuhnya lemas, tapi wajahnya bersinar. Ia tertawa pelan, lalu mengeluarkan uang dalam jumlah besar dari tas kulitnya. Mira hanya tersenyum. Di cermin, ia kembali melihat perempuan berkebaya hitam berdiri di belakangnya, menepuk bahunya lembut. Hari-hari berikutnya, Mira tidak lagi hanya menjual jamu. Ia menjual pengalaman mistis yang dibungkus kenikmatan. Dan semua lelaki yang datang, padanya berubah. Bisnisnya laris, utangnya lunas, istrinya jadi tunduk. Tapi mereka tidak pernah kembali. Mereka tahu, tubuh Mira bukan sekadar tubuh perempuan biasa. Ia telah menjadi gerbang bagi sesuatu yang lebih besar, lebih liar, dan lebih lapar. Namun tubuh Mira juga mulai berubah. Kulitnya makin halus, payudaranya mengencang. Rambutnya lebih hitam dari malam. Ia mematut diri di depan cermin dan tertawa kecil. Tapi setiap kali ia menyentuh dirinya sendiri, ia merasa ada sesuatu yang hidup di dalam rahimnya, bergerak, berdenyut, seolah menunggu saatnya untuk lahir. Dan setiap malam suara tembang Jawa itu kembali. "Kembang sore wes mekar, wektu kanggo mujud, 5 daging 5 nyawa, siji tresna sing ilang." Mira mulai mencatat nama-nama lelaki yang ia layani. Semua atas petunjuk Ningrum. Semua dengan satu tujuan, menyelesaikan ritual 5 malam. Dan semua dengan tubuh yang akan jadi bahan persembahan untuk Ontrowulan, Dewi Gairah dan kematian. Namun satu hal tidak pernah Mira bayangkan. Di malam ketiga, pria yang datang bukan orang asing. Ia adalah Raka, mantan kekasih lamanya. Satu-satunya lelaki yang pernah membuat Mira percaya cinta itu bisa suci. Lelaki yang dulu tak sempat ia nikahi, karena orang tua Raka memaksanya kuliah ke luar negeri. Ketika pintu kamar tertutup dan tubuh mereka bertemu, Mira menangis. Tapi tubuhnya tidak berhenti. Mereka bercinta dalam diam, tapi jiwanya berteriak. Ia tahu, ini bukan hanya dosa. Ini pengkhianatan terhadap dirinya sendiri. Tapi Raka tidak tahu. Ia mengira Mira hanya perempuan desa yang tahu cara menyenangkan pria. Setelah selesai, Raka menatap Mira lama. "Kamu, Mira?" Mira hanya menjawab dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Dan di belakang cermin, Ontrowulan tersenyum lebar. Darah mengalir dari matanya, seperti air suci dari sendang yang menyatu dengan luka lama dan gairah yang belum mati. Setelah Raka, malam-malam Mira berubah menjadi kabut merah jambu yang pekat. Ia berjalan di antara dunia nyata dan mimpi-mimpi basah yang terasa terlalu hidup. Nafasnya selalu berat, bukan karena lelah, tapi karena tubuhnya haus, selalu haus, seperti ada sesuatu di dalam dirinya yang terus berteriak minta dipuaskan. Dan suara itu, suara perempuan tua dengan tembang Jawa kuno, kini tak hanya muncul saat tidur, tapi juga saat Mira bercermin, saat ia mencuci tubuhnya, bahkan saat ia menyuapi suaminya makan malam. Surya tak tahu apa-apa.
Lelaki itu masih berkutat dengan dunia kecilnya, ponsel, kopi, dan rokok murahan. Ia tak pernah mencium istrinya lagi sejak setahun terakhir, bahkan saat Mira sengaja membiarkan kebayanya longgar dan payudaranya menyembul saat membungkuk di dapur. Namun tubuh Mira bukan lagi tubuh istri biasa. Di bawah sinar lampu kamar mandi, kulitnya bercahaya. Urat-urat tipis merah muncul di sekitar perut dan payudaranya, membentuk pola seperti akar pohon. Ia tahu itu bukan tanda kehamilan biasa. Itu adalah jalur darah dari dunia bawah. Dan janin yang tumbuh dalam rahimnya. Bukan dari satu lelaki, melainkan dari 5. Atau mungkin dari sesuatu yang lebih tua dari waktu. Malam keempat, datang saat hujan turun lebat. Angin menerjang seperti raksasa mabuk. Tapi di warung jamunya, Mira sedang menyiapkan dupa dan kembang. Kliennya kali ini adalah pejabat muda dari ibu kota yang sedang butuh ketenangan. Ia tampan, bertubuh kekar, dan membawa 2 koper. 1 berisi uang, 1 lagi berisi jimat, dan kain kafan bekas pemakaman bayi. Mereka bercinta di atas tikar pandan yang dibentangkan di lantai tanah. Tubuh mereka menyatu seperti ular bersanggama, melilit, menggigit, menghisap. Suara mereka tenggelam dalam gemuruh hujan dan gelegar petir. Tapi di luar, ada seseorang yang menyaksikan semuanya. Surya. Lelaki itu berdiri dalam bayangan. Matanya merah, rahangnya mengeras. Ia tahu kini Mira bukan lagi miliknya, dan bukan lagi manusia seutuhnya. Tapi bukan kemarahan yang membuncah dalam dadanya, melainkan rasa kecil, hina, dan luka yang menusuk dari ujung jari kaki hingga ubun-ubunnya. Cinta mereka sudah mati, tapi harga dirinya baru saja dikubur hidup-hidup. Ningrum tak tinggal diam. Ia cemburu. Mira berkembang terlalu cepat. Tubuhnya makin menggoda, kliennya makin banyak. Bahkan sendang sendiri, tempat sakral di mana semua energi mistis dikumpulkan, mulai berbisik pada Mira, bukan pada Ningrum. Di salon miliknya, Ningrum menyiapkan ritual sendiri. Ia mengundang seorang lelaki beristri, duda kaya yang punya 3 pabrik tahu di luar kota. Lelaki itu hanya ingin lulur mangga petir, tapi Ningrum memberinya lebih dari itu. Mereka bercinta di bawah lukisan Bunda Maria yang menggantung terbalik. Darah segar dari ayam cemani diteteskan ke punggung lelaki itu saat klimaks datang, dan seketika tubuhnya kejang, lalu lemas seperti balon yang kempis. Ningrum tertawa lirih. Ia menang malam itu. Tapi ia tak tahu. Bayangan di pojok ruangan memperhatikannya. Seorang perempuan tua berkebaya hitam dengan rambut sepanjang lantai. Ontrowulan, malam kelima. Malam terakhir. Malam yang menentukan apakah Mira akan jadi manusia setengah dewi, atau jadi tumbal selanjutnya seperti para perempuan yang mencoba sebelum dia. Yang kini tinggal nama di batu-batu sendang. Lelaki yang datang bukan siapa-siapa, tapi sekaligus semua orang. Ia muncul dari kabut, tak ada yang tahu dari mana. Tak memperkenalkan diri, hanya membawa satu benda. Cermin bulat dari perunggu, dengan ukiran naga dan burung garuda bersetubuh di pinggirannya. Mira dibaringkan di atas altar dari bambu yang dipagari bunga 7 rupa dan kain kafan yang sudah dilumuri minyak telon bayi. Lelaki itu tidak banyak bicara. Ia hanya menyentuh tubuh Mira, dan setiap sentuhan meninggalkan luka merah seperti terbakar. Tapi anehnya, justru membuat Mira semakin menggeliat, semakin ingin, semakin gila. Saat tubuh mereka menyatu, dunia seperti runtuh. Cahaya sedang berpendar merah darah. Kabut berubah jadi tangan-tangan yang mencengkeram, mengusap, dan menggoda. Suara Ontrowulan mengaum dari perut bumi. Gusti Galuh, Kaula Bali, Tresna sing ilang, Bali, Bali, Bali. Mira berteriak, matanya membelalak, tubuhnya melengkung sempurna seperti busur panah. Dan di detik klimaks, tubuhnya berhenti. Wajahnya menegang. Dari dalam pusarnya, muncul garis cahaya yang berputar seperti ular. Lelaki itu mencium dahinya, lalu lenyap dalam udara. Ia telah berhasil. 5 lelaki, 5 malam, 5 orgasme penuh darah dan kutukan. Namun saat Mira membuka
Mata ia tak sendiri. Di cermin, Ontrowulan tersenyum. Tapi bukan lagi sebagai bayangan. Ia kini di dalam dirinya. Dan di luar warung, Surya jatuh berlutut di tanah. Ia telah memanggil Ki Gentho, dukun tua dari Gunung Kidul, dan membuat perjanjian. Jika Mira menyelesaikan ritual, maka tubuhnya akan jadi perangkap. Setiap lelaki yang tidur dengannya akan mati pelan-pelan. Rohnya dihisap keluar dari kemaluan mereka. Dan Surya akan jadi pemilik semua roh itu. Ia akan lebih dari sekadar manusia. Ia akan jadi dewa pembalas dendam. Dari kejauhan, Sendang mengerang. Darah mulai keluar dari mata airnya. Burung-burung mati di udara. Anak-anak bermimpi tentang perempuan bertaring. Dan langit malam itu tidak berbintang. Karena kembang sore telah membuka pintu neraka kecilnya. Karena tubuh bukan lagi suci. Karena cinta sudah lama dikubur dalam pelukan basah dan desahan pura-pura. Sendang itu kini tak lagi sekadar mata air. Ia menjadi semacam napas hidup yang menghela keluar hawa busuk dari dalam tanah. Tiap malam, kabut dari bibir, Sendang membentuk bayangan perempuan yang menari-nari telanjang sambil tertawa lirih. Para lelaki desa tak lagi berani buang air kecil di sekitar situ. Sementara anak-anak mulai menggambar sosok berambut panjang dan perut membuncit di dinding sekolah. Mira bangun pagi itu dengan tubuh gemetar dan selimut basah oleh peluh. Di antara kedua pahanya, cairan lengket yang bukan darah, bukan air mani, tapi berwarna biru keunguan, seperti lendir dari rahim makhluk tak bernama. Ia memegangi perutnya, yang kini semakin membesar meski baru 2 minggu dari malam kelima. Perutnya tidak bergerak seperti janin biasa. Ia berdenyut pelan, seperti jantung kedua yang hidup di luar waktu. Di bawah pusarnya, urat-urat merah kehitaman membentuk pola seperti wajah perempuan menangis, dan kadang Mira merasa wajah itu berbicara kepadanya, memanggilnya dengan nama yang bukan namanya. Ontrowulan. Ontrowulan, kaula siap ndherek. Ia memuntahkan cairan hitam pagi itu. Satu gumpalan daging kecil keluar bersama muntahnya. Mira menjerit, tapi tidak memanggil siapa-siapa. Ia tahu, ini bukan urusan dunia. Ini sudah melampaui semua ningrum yang sejak awal mencium aroma tidak beres dari Sendang, makin tersulut oleh kehadiran Mira. Klien-kliennya mulai berpaling. Warung jamu Mira kini bukan cuma jadi tempat mencari jamu kuat, tapi juga jadi semacam tempat ziarah bagi para pejabat, paranormal, bahkan ustaz-ustaz yang menyimpan nafsu di balik sorban dan ayat-ayat. Ia tahu Mira sedang hamil, tapi bukan kehamilan biasa. Ia bisa mencium aromanya, bau bunga bangkai dan susu basi. Ningrum pun mendatangi seorang dukun wanita di desa tetangga, Mbah Sri Ledhek, perempuan setengah gila yang tinggal di belakang kebun pisang dan dikenal suka makan ari-ari bayi. Di hadapan api kecil dan dupa kemenyan, Mbah Sri memegang perut Ningrum dan berkata, "Anak yang tumbuh dalam rahim Mira bukan anak manusia, itu benih Ontrowulan. Ditanam di tubuhnya lewat ritual kelamin. Tapi bayi itu perlu tubuh-tubuh lain sebagai pupuk. 5 lagi, 5 lelaki lagi. Kalau dia berhasil, Ontrowulan bakal lahir lagi, dalam tubuh baru yang sempurna." Ningrum gemetar, tapi bukan rasa takut yang menjeratnya. Ia merasa tubuhnya membara. Jika Mira berhasil, maka Ningrum akan tertinggal, dan semua klien elit akan permanen memilih Mira. Ia tak mau itu terjadi. Malamnya, Ningrum memanggil salah satu klien lamanya, seorang pemilik showroom mobil dari kota. Mereka bercinta dalam kamar salon dengan aroma krim rambut, darah ayam, dan parfum murah. Tapi di tengah-tengah, Ningrum mencakar punggung lelaki itu dan melukis simbol kuno dari darahnya sendiri. Lelaki itu mati seketika, dengan mata melotot dan alat kelamin yang menghitam seperti habis terbakar. Ningrum memeluk tubuh mayat itu, menangis, lalu tertawa lirih. "Kalau Mira bisa tanam benih Ontrowulan, aku akan tanam kutukannya." Sementara itu, Surya sudah bukan lelaki yang sama. Ia sekarang sering menghilang malam hari, pergi ke arah barat menuju hutan bambu, tempat Ki Gentho membuka semacam padepokan spiritual cabul. Lelaki itu kini berguru ilmu penghisap jiwa.
mantra lama yang mengubah orgasme menjadi energi magis. Tiap kali Mira bersetubuh, Surya bisa merasakan denyutannya, seolah mereka masih satu tubuh, satu darah, satu ikatan yang tak bisa diputus. Tapi Surya tidak ingin Mira kembali. Ia ingin balas dendam. Ia ingin menguras setiap lelaki yang tidur dengan Mira, menyedot roh mereka, dan menumbuhkan kekuatannya, hingga bisa menaklukkan desa, bahkan dunia mistis sekalipun. Di sebuah sesi ritual, Ki Gento menyuruh Surya bersetubuh dengan boneka arwah perempuan yang dikubur hidup-hidup oleh suaminya karena berselingkuh. Boneka itu menangis, merintih lalu tertawa, sementara di kejauhan sendang meraung, tanda bahwa batas dunia semakin tipis, Mira makin kacau. Ia sering bicara sendiri, matanya kadang membiru, kadang hitam pekat. Ia menyanyikan tembang Jawa yang bahkan orang desa pun tak kenal lagi liriknya. Ia sering membuka bajunya di tengah malam dan duduk di tepi sendang, membelai perutnya sambil berkata, "Nak, ibu sudah siapkan tumbalmu. Tinggal sedikit lagi, kamu akan lahir, dan dunia ini akan kamu ganti." Tapi di balik semua itu, Mira menangis dalam diam. Dalam tubuh yang tak lagi ia miliki, jiwa Mira menjerit. Ia ingin berhenti. Ia ingin kembali menjadi istri. Ia ingin suaminya menatapnya seperti dulu saat pertama kali mereka bersetubuh di bawah lampu temaram warung yang belum dicat, tapi ia sudah terlalu dalam. Malam itu, ia mimpi. Ia berada di tengah lingkaran perempuan-perempuan telanjang dengan mata berlubang. Mereka menyanyi dan menari, lalu membuka rahim mereka dan mengeluarkan benda-benda aneh, jari, rambut, lelehan lilin, dan suara tangis bayi. Mira ingin lari, tapi kakinya menempel di tanah, dan dari perutnya muncul suara bayi yang tertawa dan bicara dengan suara perempuan tua. "Ibu, kenapa berhenti? Kita hampir selesai. Tinggal 5 malam lagi. 5 kematian. 5 kenikmatan. Lalu kita jadi satu selamanya." Mira terbangun dengan darah menetes dari hidungnya dan aroma susu basi memenuhi kamarnya. Di pasar desa, sapi-sapi mulai mengaum seperti manusia. Anak-anak menggambar wanita bertaring. Ibu lurah tak pernah terlihat lagi sejak terakhir kali membawa dupa ke tengah hutan. Dan para lelaki yang pernah tidur dengan Mira mulai satu persatu mendadak impoten, depresi, bahkan ada yang ditemukan tewas di kamar hotel dengan wajah penuh senyum dan alat kelamin yang menyusut hingga tak kasat mata. Kembang sore sudah berubah. Udara desa harum tapi pahit. Angin selalu membawa suara perempuan menangis. Dan di langit, bulan tidak pernah penuh lagi, hanya separuh. Seolah dunia sedang tertahan dalam kehamilan yang belum siap dilahirkan. Dan Mira? Ia bukan Mira lagi, tapi Ontrowulan. Dalam daging yang segar, dalam gairah yang tak bisa padam, dalam rahim yang membawa kutukan panjang sejak zaman kerajaan. Hujan deras mengguyur Kembang Sore malam itu, tapi bukan hujan biasa. Airnya hangat, seperti air ketuban pecah yang menetes dari langit. Bau amis besi menyeruak ke seluruh penjuru desa, menyusup ke sela genting, membasahi ranjang-ranjang tua, dan menggugah gairah yang seharusnya sudah mati. Di bawah tirai air dan bayang petir, Mira berjalan pelan ke arah sendang. Tubuhnya telanjang, perutnya buncit, dan matanya kosong seperti patung batu peninggalan kerajaan. Ia tidak sadar bahwa malam itu adalah malam yang ditunggu, malam kelima. Tapi dalam darahnya, ingatan yang bukan miliknya perlahan muncul seperti kabut. Sebuah taman dengan 1000 kuntum melati, seorang lelaki tampan bertelanjang dada dengan jubah emas, dan suara desahan wanita yang tercekik di antara dua dunia. Legenda. Ontrowulan zaman dahulu kala, Ontrowulan adalah selir kesayangan Pangeran Galuh, pewaris takhta yang lebih mencintai gelapnya malam daripada sinar matahari. Cinta mereka adalah larangan, sebab Ontrowulan bukan darah bangsawan. Ia anak dukun perempuan yang diperkosa dan dibuang ke hutan. Tapi justru itu yang membuatnya indah, kata pangeran. Dagingmu berlumur kutukan, tapi lidahmu bisa melelehkan logam, katanya lagi sambil menjilat tengkuknya di bawah pohon bodi. Mereka bercinta tiap malam, di balik bayang kerajaan,
di ruang bawah tanah kuil tua, bahkan di tengah kuburan raja. Tapi ketika Ontrowulan hamil, Pangeran Galuh justru membuangnya. Ia dipaksa menikahi putri raja dari utara untuk membentuk aliansi politik. Ontrowulan, patah hati, menggugurkan bayinya sendiri di bawah pohon jati keramat. Ia memasukkan tangan ke rahimnya sendiri, menarik keluar janin yang belum bernyawa, dan menciuminya sebelum menanamnya di tepi sendang. Malam itu, ia gantung diri. Tapi tubuhnya tidak membusuk. Bahkan kain jariknya masih basah oleh darah segar setelah 3 hari. Ia dikubur dengan wajah menghadap utara, tanda bahwa arwahnya tidak akan diterima bumi maupun langit. Maka ia menjelma kutukan. Kembali ke masa kini Mira membuka matanya. Ia terbaring di dasar sendang yang kering. Air sendang lenyap, diganti lumpur dan batu-batu halus yang membentuk lingkaran rahim raksasa. Di tengahnya, berdiri sesosok pria tinggi, dengan pakaian kerajaan berwajah teduh namun matanya merah menyala. Pangeran Galuh. Tapi kali ini, ia bukan kekasih. Ia adalah penjaga kutukan. Sudah 5. Sudah waktunya kau lahir kembali, bisik sang pangeran sambil menyentuh perut Mira. Tubuh Mira bergetar hebat. Ia mengerang, antara nikmat dan sakit, antara tangis dan tawa. Ia ingin menolak, tapi tubuhnya tak lagi miliknya. Ia ingin berteriak pada Surya, pada Ningrum, pada dirinya sendiri yang dulu polos dan menjual jamu dengan senyum sederhana. Tapi mulutnya hanya bisa mengucap satu kata, berulang-ulang, seperti mantra purba. Galuh, Galuh, Galuh. Di sisi lain desa, Ningrum merasakan sesuatu yang ganjil. Bayi perempuannya, yang tidur pulas di sampingnya, tiba-tiba menangis keras, lalu tertawa, lalu menangis lagi, tangis yang bukan suara bayi. Tangis yang dalam, berat, dan menyayat. Ningrum melihat bayangannya sendiri di cermin salon. Tapi wajah di balik cermin bukan dirinya, melainkan Ontrowulan muda dengan mata menangis darah dan mulut mencium jari yang terpotong. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Di tengah ketakutan dan kecemburuan yang makin menjadi, Ningrum nekat. Ia menyelinap malam itu juga ke rumah Pak Darto, klien pertama Mira. Lelaki tua yang dulu membayar Mira dengan cek kosong dan kalung emas dari Thailand. Ningrum tahu Pak Darto punya kelemahan. Jampi pemikat berbentuk jari kelingking kering yang selalu ia sembunyikan di dalam laci lemari. Ia merayu. Ia menggoda. Ia membuka pakaiannya perlahan. Tapi bukan untuk cinta. Bukan untuk nafsu. Tapi untuk menanam kutukan di tubuh Pak Darto. Setiap cumbuan diselipkan mantra. Setiap gerakan pinggul diiringi bisikan gaib. Dan ketika mereka mencapai puncak, Ningrum menancapkan peniti ke tengkuknya. Pak Darto memekik. Lalu diam. Tubuhnya membiru. Ningrum menangis, tapi ia juga tertawa. Ia tahu, ia juga telah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih gelap dari Ontrowulan. Surya menonton semuanya dari balik kelapa tua. Matanya tak lagi bulat biasa. Ada semburat merah di bola matanya. Ia tahu Ontrowulan akan bangkit lewat Mira, tapi ia tak akan membiarkan itu terjadi. Tidak sekarang. Ia menyimpan mantera rahasia dari Ki Gento, mantra pembakar rahim gaib. Tapi, ia butuh satu hal, kesediaan Mira, kesediaan perempuan yang dulu ia nikahi karena cinta, yang kini berubah menjadi rahim kutukan. Dan malam itu, ia datang ke rumah. Diam-diam, Mira sudah pulang dari sendang. Tubuhnya basah, perutnya lebih besar, tapi matanya lembut. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bertatapan seperti dulu saat pertama kali menghabiskan malam di kamar sempit kontrakan. Surya menangis, Mira pun. Tapi hanya satu dari mereka yang manusia malam itu. Dan hanya satu yang akan bertahan setelah malam selesai. Kembang sore terasa lebih sunyi malam itu. Tidak seperti biasanya. Angin tidak berhembus, jangkrik tidak bersuara. Bahkan lampu-lampu rumah seolah enggan menyala sepenuhnya. Desa itu menahan napas, menanti sesuatu yang jauh lebih tua dari usia manusia, lebih kelam dari malam, dan lebih manis dari cinta pertama yang dikubur hidup-hidup.
di balai desa yang megah tapi menyimpan bau pekat keringat dan sperma, berlangsung sebuah pertemuan diam-diam. Para lelaki tua berseragam safari abu-abu, mengenakan cincin akik dan peci hitam yang tak pernah benar-benar bersih dari debu masa lalu, duduk mengelilingi meja bundar. Di hadapan mereka terbentang sebuah gulungan, lontar kuno yang hanya bisa dibuka dengan darah perawan yang mati dalam orgasme. Dan di sudut ruangan duduklah seorang wanita paruh baya yang tetap menawan, tubuhnya dibungkus kebaya brokat hitam, dan bibir merahnya selalu tersenyum. Ibu Lurah. Sudah waktunya, ucapnya sambil memotong buah delima dengan pisau emas. Darah, delima itu menetes pelan, jatuh ke tengah gulungan lontar. Dan naskah tua itu pun terbuka dengan sendirinya. Simbol-simbol kuno menyala merah. Bayangan kuda kepala dua, ular berkepala bayi, dan pusaran vagina yang berputar seperti spiral iblis mulai bermunculan. Mereka membaca dengan tenang, seolah membaca berita sore. Padahal yang tertulis di sana adalah harga jiwa mereka. Ibu Lurah menoleh ke belakang. Dari tirai beludru merah, muncullah seorang lelaki jangkung dengan jas coklat tua dan sepatu kulit asli. Wajahnya awet muda, tapi sorot matanya seperti menyimpan perang 1905 di dalamnya. Namanya Pak Broto, mantan jenderal yang kini mengelola yayasan sosial berbasis spiritual nasionalisme. Ia adalah tangan kanan dari jaringan pesugihan tingkat tinggi yang disebut Sarkub, Serikat Arwah Kuburan. Ia yang dulu mengatur arwah para korban pembantaian untuk dimanfaatkan sebagai medium penarik kekayaan. Mereka yang mati mengenaskan adalah yang paling kuat dayanya. Dan kini, Sendang Ontrowulan akan menjadi altar baru. Tapi dibutuhkan perempuan sebagai medium. Dan Mira sudah terpilih. Kita hanya butuh satu ritual lagi, bisik Pak Broto pada Ibu Lurah. Dan arwah Ontrowulan akan bangkit penuh. Kau bisa dapat apa saja, bahkan jabatan bupati. Ibu Lurah mengangguk, tapi di dalam dadanya ada goncangan. Ia tidak lagi bisa membedakan mana ambisi, mana kutukan. Tapi ia terlalu jauh untuk mundur. Apalagi, ia pun telah menjual tubuh dan rahimnya pada ritual pertama, 13 tahun lalu, demi mendapatkan suami yang tunduk dan anak yang tidak pernah menangis meski diinjak. Di rumah Mira, suasana tak kalah panas. Mira berendam di bak mandi yang dipenuhi air mawar dan susu kambing. Di balik kaca, Surya menatap tubuh istrinya yang mengambang seperti mayat putri kerajaan yang belum rela dikubur. Tapi ini bukan cinta, bukan juga rindu. Ini pengintaian. Ia tahu Mira tak sepenuhnya Mira lagi. Tapi justru saat ia hendak pergi, Mira membuka mata. Ia tahu Surya mengintip. Masuklah, jangan cuma lihat, ucapnya lirih. Surya terdiam, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia membuka pintu, melangkah pelan, dan dalam sekejap, tubuhnya sudah berada di dalam bak mandi, menempel rapat ke tubuh istrinya. Hangat, lembut. Tapi bukan hanya tubuh Mira yang memeluknya. Ada sesuatu yang lain, seperti tangan tak kasat mata yang mengelus dadanya, mengendus lehernya. Mereka bercinta seperti malam pertama, dengan intensitas dan kegilaan yang seperti dipandu oleh kekuatan lain. Tapi di puncak gairah, mata Mira berubah menjadi mata Ontrowulan, dan ia berbisik, "Tubuhku bukan untukmu, Surya, tapi kau akan tetap aku pakai, sampai rohmu keluar lewat lubang paling lembut di tubuhmu." Surya berteriak, tapi suaranya hilang. Ia pingsan, dan ketika ia sadar, tubuhnya kaku. Dan Mira? Ia sudah tidak di sana. Sementara itu, Ningrum kembali dari makam ibunya, membawa satu potong kain kafan dan segenggam tanah kuburan yang ia campur dengan darah haidnya. Ia tahu Mira telah jadi alat ritual besar. Ia tahu sendang itu bukan lagi tempat suci. Tapi ia tak mau kalah. Ia pun mendatangi rumah Pak Camat, lelaki yang pernah menjadi cinta pertamanya sebelum menikah dengan janda kaya dan berhenti jadi manusia biasa. Ningrum datang bukan sebagai teman lama, tapi sebagai suguhan yang tak bisa ditolak. Mereka bercinta di sofa tua, di bawah foto Presiden Soeharto yang digantung miring, tapi tak seperti biasanya, tubuh Ningrum memanas hebat. Dan di puncak desah, ia menyusupkan tanah kuburan ke dalam mulut Pak Camat,
menciuminya sambil membaca mantera Jawa kuno yang membuat lidahnya berdarah. Pak Camat menggeliat, tersedak, dan mati. Tapi tidak sepenuhnya. Tubuhnya bangkit kembali 5 menit kemudian. Matanya kosong, tapi penisnya tetap tegang. Ia kini adalah milik Ningrum, budak gaib yang akan ia gunakan di malam ritual besar sebagai alat pengalih perhatian. Langit kembang sore mulai berubah. Matahari hanya tampak seperti cahaya redup di balik kabut, dan semua perempuan desa mulai merasa panas. Lendir keluar dari telinga mereka. Vagina mereka gatal seperti ada semut gaib yang menggigit dari dalam. Mereka tahu, darah Ontrowulan sudah menyebar lewat Mira. 1 malam lagi, dan seluruh desa akan berubah menjadi altar seks bagi makhluk yang pernah dikhianati cinta. Dan satu-satunya yang bisa menghentikannya mungkin adalah seseorang yang lebih berdosa dari Ontrowulan sendiri. Hujan turun tak biasa di malam itu. Bukan deras, bukan rintik, melainkan seperti tetesan air mata dari langit yang tahu sedang menyaksikan pesta dosa. Setiap tetesnya mengandung bau amis, bercampur kembang layu dan nanah busuk, menyentuh tanah seperti air wudhu yang gagal menyucikan. Kembang sore malam itu lebih sunyi dari kuburan, tapi lebih penuh gairah dari rumah bordil tua. Mira duduk telanjang di bawah pohon randu alas. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena suara-suara dari dalam sedang memanggil. Dari selapahannya menetes darah, bukan haid, bukan luka, tapi cairan ritual. Hasil dari 5 malam penuh persetubuhan dengan 5 lelaki berbeda. Tapi ia belum selesai. Masih 1 malam tersisa. Masih 1 lelaki lagi, dan harus dilakukan di altar sendang. Tempat Ontrowulan digantung dalam kisah yang disumpahi untuk tak pernah dilupakan. Sementara itu, Surya, suaminya, terkapar di rumah, tubuhnya perlahan membusuk. Setiap bagian kulit yang disentuh Mira malam sebelumnya kini menghitam, dan dari mulutnya terus keluar suara-suara perempuan menangis. Tapi ia masih hidup, belum mati. Karena arwahnya belum selesai ditelan, ia menatap langit-langit kamar sambil berdoa pada Tuhan yang pernah ia tinggalkan. Berharap Tuhan masih mengingat nama kecilnya. Di rumah Ningrum, kejadian serupa terjadi. Lelaki-lelaki yang pernah menidurinya kini berdiri di depan rumahnya, diam, pucat, dan telanjang. Mereka memanggil-manggil namanya, memohon sekali lagi untuk disentuh. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah tubuh tanpa jiwa, korban dari darah, Ontrowulan yang mulai merasuki seluruh jaringan hasrat yang mengakar di desa itu. Ningrum gemetar, tapi juga basah. Tubuhnya masih merindukan pelukan, walau tahu pelukan itu akan menghisap rohnya perlahan. Ia menatap jendela, dan di balik kaca, ia melihat satu wajah yang membuatnya lumpuh seketika. Raka. Raka, lelaki muda dari kota, yang dulu hanya datang sebagai kontraktor proyek jalan desa, dan akhirnya menjadi kekasih gelapnya. Ia yang pertama membuat Ningrum merasa hidup kembali setelah kematian suaminya. Tapi ia pun yang pertama menyerahkan Ningrum ke dalam ritual. "Kau belum selesai, Ningrum," ucap Raka, pelan, dari balik kaca. Tapi suaranya tak manusiawi. Malam itu, mereka kembali bersatu di ranjang tua berbau melati basi. Pelukan Raka dingin, tapi lidahnya hangat. Dan ketika tubuh mereka menyatu, Ningrum melihat bayangan Ontrowulan di langit-langit kamar, duduk sambil menari, menyisir rambut panjangnya dengan tulang jari yang patah-patah. "Kenikmatan adalah jalan tercepat menuju neraka yang paling nikmat," bisik Ontrowulan. Dan Ningrum menyerah, tubuhnya bergetar, mulutnya menggigit bantal sambil menahan jeritan orgasme yang tak lagi fana. Tapi Raka menghilang setelah itu, dan Ningrum sadar ia sedang hamil dalam 1 malam. Dan dari rahimnya mengalir darah hitam seperti tinta kutukan. Di pendopo desa, Ibu Lurah mempersiapkan ritual puncak. Ia mengenakan kain jarik tua peninggalan ibunya, rambutnya disanggul tinggi, dan di tangan kanannya menggenggam sebuah jantung ayam hitam. Di sekelilingnya, 8 perempuan yang dulunya warga biasa, kini berdiri telanjang, tubuh mereka penuh coretan mantra dan bekas gigitan. Mereka semua perempuan yang pernah disetubuhi oleh tokoh-tokoh elit. Semua pernah merasakan nikmat harta dan derita rasa, dan kini mereka menari bersama, menginjak bayangan mereka sendiri, membentuk lingkaran tak sempurna
yang mengundang sesuatu dari dalam tanah. Dan saat jam menunjuk tengah malam, tanah bergetar. Dari dalam sendang muncul kabut merah. Airnya bergolak seperti sup darah yang sedang mendidih. Dan dari dasar sendang itu, satu tangan muncul. Tangan seorang perempuan dengan kuku hitam dan gelang tembaga tua. Ontrowulan. Ia bangkit perlahan. Tubuhnya telanjang, tapi tidak seperti mayat. Ia indah. Seindah dendam yang dibungkus cinta. Rambutnya terurai panjang sampai pinggang, dan di matanya ada sepasang nyala yang bisa membuat lelaki orgasme hanya dengan tatapan. Ia menatap Mira, lalu, Ibu Lurah, siapa di antara kalian yang paling berdosa? Tanyanya. Suaranya seperti ribuan suara perempuan yang mati karena cinta. Ibu Lurah maju. Dengan dada terbuka, ia tersenyum bangga. Aku pemimpinnya. Gunakan tubuhku, Ratu. Tapi, Ontrowulan menoleh ke Mira. Tapi dia tubuh yang paling penuh luka, paling panas, paling manis. Dan Mira pun mendekat, tanpa bicara, tanpa takut. Ia mencium Ontrowulan. Ciuman yang bukan sekadar bibir ke bibir, tapi ciuman yang menyatukan dua dunia, dua nasib, dua gairah yang gagal menjadi cinta. Dan di detik itu juga, seluruh desa menjerit. Anak-anak mendadak bicara bahasa Latin. Hewan ternak mengamuk, saling mengawini satu sama lain. Dan para lelaki yang tidur dengan Mira mendadak kaku dan mulai membusuk. Penis mereka meleleh seperti lilin. Mata mereka bolong, dan arwah mereka berhamburan, ditelan sendang. Mira kini bukan lagi Mira. Ia adalah Ontrowulan, atau mungkin perpaduan keduanya. Dan ia tertawa. Cinta bukan milik manusia, katanya. Cinta adalah senjata, dan aku akan memakainya untuk membalas semua. Di kejauhan, surya bangkit. Tubuhnya remuk, tapi ia masih punya satu kekuatan tersisa. Ia menggenggam pusaka pemberian Ki Gento, keris kecil berisi kutukan jin kasmaran. Dan ia bersumpah, malam ritual puncak, ia akan menusuk Mira. Bukan untuk membunuh, tapi untuk membuatnya merasakan cinta sejati terakhir, yang datang bukan dari gairah, tapi dari luka. Angin dini hari menyisir lembah kembang sore dengan dingin, yang menyayat, seolah alam pun enggan menyentuh tanah yang kini dilumuri darah dan air mani. Di langit, bulan menguning muram, nyaris pudar tertelan awan pekat yang berputar perlahan di atas sendang. Malam itu bukan hanya waktu yang berhenti, tapi juga batas antara tubuh dan roh. Mira, atau kini lebih tepat disebut Ontrowulan, duduk di atas singgasana batu, di tengah altar yang dibangun dari tulang-tulang ayam hitam dan kembang 7 rupa yang mekar dari liang-liang kuburan bayi. Tubuhnya masih tubuh Mira, indah, berisi, penuh gairah, tapi gerakannya sudah bukan manusia. Matanya menyala redup, napasnya berembus seperti desahan kematian. Dari seberang sendang, surya mendekat perlahan. Tangannya menggenggam keris Ki Gento yang dibalut kain kafan bekas mayat perempuan hamil 7 bulan. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menolak kedatangannya. Tapi ia tahu, ini satu-satunya cara menebus dosanya. Bukan hanya sebagai suami yang gagal, tapi sebagai manusia yang membiarkan cinta jadi bangkai. Mira, bisiknya. Tapi tak ada lagi Mira di sana. Ontrowulan bangkit. Tubuh telanjangnya memancarkan aroma mistis yang menggoda, sekaligus membinasakan. Dari tubuhnya menetes cairan bening yang mengalir di kulit, menjilat lekuk dadanya, menetes ke pangkal pahanya, dan masuk ke tanah, membuat rumput kering tumbuh subur dalam 1 detik. Lelaki selalu datang terakhir, setelah semuanya hancur, katanya. Suaranya tak menggema, tapi mengguncang hati. Surya ingin berlari, ingin menangis, tapi ia memaksa tetap tegak. Aku datang bukan untuk membunuhmu, tapi membebaskanmu, ucapnya parau. Kita pernah saling mencintai, Mira. Mungkin bukan dengan sempurna, tapi kita pernah. Ontrowulan tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa luka. Tawa dari seorang perempuan
yang sudah mati berkali-kali karena ditinggal saat masih mencintai. "Kau tahu, Surya," katanya sambil berjalan perlahan, pinggulnya bergoyang liar di bawah cahaya remang. "Yang paling menyakitkan bukan ditinggal, tapi tetap dicintai oleh yang tidak pernah mengerti caranya." Dan sebelum Surya menjawab, Mira Ontrowulan melompat padanya, mencium bibirnya dengan brutal, seperti menghisap hidupnya perlahan. Di antara ciuman, tangan Surya gemetar, tapi ia menyelipkan keris di antara tubuh mereka. Ia menusuknya, tapi bukan jantung. Ia menusuk di bawah pusar, tepat di titik gairah, titik tempat cinta lahir dan dosa beranak pinak. Jeritan menggema, bukan hanya dari Mira, tapi dari seluruh desa, dari pohon-pohon, dari sungai, dari kuburan yang membuka pelan-pelan, memperlihatkan bayi-bayi kecil tanpa wajah, merangkak keluar sambil tertawa. Tubuh Mira terguncang, darah hitam mengalir dari luka di bawah pusarnya, mengalir membentuk-bentuk bibir yang mengejek di tanah. Ia terduduk, tubuhnya lunglai, tapi wajahnya mulai berubah. Mata Mira kembali. Matanya. Bukan Ontrowulan, tapi di saat bersamaan, perutnya membesar dalam hitungan detik. Seperti ada sesuatu yang tumbuh dengan cepat. Bukan bayi, tapi makhluk. Sebuah tumbal dari ritual yang belum selesai. "Mira, kau harus lahirkan itu." Sebelum Ontrowulan kembali, jerit Ningrum yang muncul dari kabut. Tubuhnya kurus, rambutnya kusut, tapi matanya menyala dengan keberanian yang baru ia temukan. Di tangannya, sebotol minyak telon yang dirapal dengan doa-doa dari kitab hitam. Ia menorehkan minyak itu ke perut Mira. Dari dalam perut terdengar suara rintihan, lalu cakar, lalu tawa. Sementara Ibu Lurah berdiri di kejauhan, tubuhnya penuh luka karena dibakar mantra yang gagal. Ia tahu, ia kalah. Ia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya mulai pecah perlahan. Dari mulut keluar bunga bangkai, dari kelamin keluar lintah yang saling menggigit. Ritual penebusan dimulai bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memilih siapa yang akan dikorbankan. Saat Mira melahirkan makhluk itu, seluruh desa runtuh dalam pandangan batin. Tembok rumah pecah, sumur memuntahkan darah, dan langit membuka celah gelap yang menyedot suara-suara doa. Yang lahir bukan bayi, tapi tubuh perempuan tua yang menangis seperti bayi. Dengan rambut panjang dan wajah yang terus berubah, kadang Mira, kadang Ontrowulan, kadang wajah perempuan-perempuan lain yang pernah mencintai sia-sia. Makhluk itu meringkuk, menangis, lalu membisik. Cinta sejati, tak pernah selamat, dan kemudian membusuk di tangan Mira. Perlahan berubah jadi lumpur pekat yang menyatu ke tanah, dan menghilang. Mira pingsan, Surya menangis, Ningrum duduk diam, tubuhnya gemetar. Dan dari kejauhan, ayam jago berkokok. Matahari muncul, kembang. Sore pagi itu tampak biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Warung jamu masih buka, salon masih menerima pelanggan, tapi tidak ada yang bicara banyak, karena mereka tahu, malam itu bukan akhir, hanya jeda. Ontrowulan mungkin telah kembali ke tanah, tapi cinta yang gagal, hasrat yang busuk, dan janji yang dilanggar, itu akan selalu hidup. Di setiap pelaminan, di setiap ranjang, di setiap kecupan yang tak tulus. Langit kembang sore kembali kelam, seolah mentari pun enggan menatap tanah yang semalam basah oleh darah, air ketuban, dan ludah kutukan. Kabut turun tak biasa, menyelimuti desa seperti jubah duka panjang yang tak selesai dijahit. Di warung jamu Mira, dupa masih mengepul pelan. Aroma cendana bercampur amis tubuh yang belum benar-benar suci. Mira, yang semalam nyaris kehilangan tubuh dan jiwa, kini duduk bersimpuh di dalam kamarnya. Matanya kosong menatap cermin bambu tua. Di bayangannya, wajah Ontrowulan masih melayang-layang, membisikkan kata-kata yang tak bisa ia pahami, tentang cinta, dendam, dan tubuh perempuan yang selalu jadi tempat penebusan dosa laki-laki. Tubuhnya lemah, tapi auranya lebih kuat dari sebelumnya. Luka tusuk di bawah pusarnya kini menghitam, membentuk simbol aneh, simbol yang berubah-ubah setiap jam, seolah sedang menyusun kalimat dari bahasa yang terlupakan zaman.
Namun malam itu datang sosok baru. Ia bernama Raga. Seorang pemuda dari kota, anak salah satu tokoh politik yang pernah melakukan ritual pesugihan di Sendang. Ia datang, katanya, bukan mencari jamu atau kenikmatan sesaat, tapi cinta. Cinta pada Mira. "Aku sudah lama tahu tentangmu, Mira," ujarnya saat pertama datang, dengan sorot mata dalam dan bibir yang selalu seakan siap mencium luka. "Tapi baru malam ini, aku tahu. Aku mencintaimu bukan sebagai tubuh, tapi sebagai takdirku." Mira tertawa pelan, getir. "Cinta itu cuma awal dari kehancuran. Kau terlambat kalau ingin menyelamatkanku. Tapi malam di Kembang Sore bukan malam biasa. Setiap detiknya adalah keputusan antara membiarkan dosa menyebar atau menebusnya dengan cara paling menyakitkan. Mencintai seseorang yang sudah tak bisa kembali jadi manusia. Dan mereka bercinta. Di bawah bayang-bayang pohon kersen tua yang dulu, konon tempat Ontrowulan menggantung dirinya, Mira dan Raga menyatu dalam gerak yang lambat namun menyiksa. Bukan sekadar erotisme tubuh, tapi gairah yang tercipta dari luka. Dari kerinduan akan pelukan yang tak hanya menyentuh kulit, tapi jiwa. Tubuh Mira panas, tapi bukan karena gairah, melainkan karena kekuatan yang kembali merasukinya, mencoba, merebutnya kembali. "Kalau kau sungguh mencintaiku, maka bersetubuhlah sampai jiwaku kembali penuh," bisik Mira. Suaranya antara manusia dan makhluk. Raga tak gentar. Ia terus mencinta, mencumbu, menghisap luka Mira, menjilat keringatnya, hingga setiap bagian tubuh mereka tak lagi bisa dipisahkan antara nafsu dan niat. Tapi setiap klimaks membuat simbol di perut Mira menyala, melepaskan bisikan-bisikan dari arwah perempuan yang pernah menjadi tumbal cinta di lembah itu. Teriakan mereka menyatu dalam alam. Tapi bukan hanya suara manusia. Pepohonan ikut mendesah, Sendang mendidih pelan. Di langit, bayangan Ontrowulan kembali muncul, menangis seperti anak kecil yang kehilangan boneka. Tapi cinta adalah senjata terakhir dalam segala perang, bahkan perang melawan kutukan. Dan di momen ketika tubuh Mira nyaris meledak oleh hasrat dan kutukan yang bergulat dalam dirinya, Raga menahan puncaknya, memeluknya erat, lalu membisik, "Kalau ini harus jadi malam terakhirku, aku ikhlas. Tapi kutuk itu, jangan kau wariskan ke siapapun lagi." Lalu ia mengangkat tubuh Mira, membawanya ke tengah Sendang, dan menyelam bersamanya. Air Sendang mendidih. Kilatan cahaya menyambar dari dalam air. Teriakan arwah bergema dari dasar lumpur. Dan tiba-tiba, tenang. Saat kabut menipis dan fajar muncul di sela-sela pepohonan bambu, tubuh Mira ditemukan di pinggir Sendang. Telanjang, tapi tanpa luka. Matanya terpejam dan wajahnya damai. Di sebelahnya, tidak ada Raga. Hanya bunga telon yang mekar di atas air, bunga yang hanya tumbuh bila seseorang mati karena cinta sejati. Berita itu cepat menyebar, tapi seperti biasa, tak ada yang membicarakannya terang-terangan. Warung jamu kembali buka. Salon Ningrum meluncurkan paket susuk baru. Ibu Lurah berdandan lebih cerah dari biasanya. Tapi malam itu, beberapa perempuan muda melihat Mira berjalan sendiri ke Sendang, tanpa bicara, tanpa alas kaki. Mereka bilang, rambutnya seperti bergerak sendiri, seperti ada angin dari dunia lain yang mengelus setiap helainya. Dan di setiap malam Jumat, dari Sendang terdengar suara perempuan menyanyi tembang Jawa pelan, dan suara lelaki yang mendesah. Bukan karena nikmat, tapi karena kehilangan. Karena cinta sejati, seperti kata arwah Ontrowulan, tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu malam yang tepat. Untuk lahir kembali, malam pernikahan Ningrum tiba dengan kemewahan yang tak terduga. Di sebuah gedung besar yang terletak jauh dari desa Kembang Sore, segala sesuatu tampak sempurna. Meja-meja penuh dengan makanan, kain sutra yang menyelimuti setiap sudut ruangan, lampu kristal yang berkilauan, dan tamu-tamu bergaya seperti para bangsawan. Tetapi, di balik kilauan itu, ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Sebuah kedalaman yang lebih gelap, lebih menyesakkan. Ningrum mengenakan gaun pengantin putih yang indah,
Namun di bawah kilauannya ada sesuatu yang lain. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah kehilangan arah, seolah terjebak dalam bayangan yang lebih besar dari dirinya. Setiap gerak tubuhnya penuh dengan kecemasan yang tak bisa ia bendung. Janin yang ia kandung di dalam perutnya seperti bergolak lebih keras dari biasa. Dan setiap detik rasa sakit itu semakin terasa seperti api yang membakar dari dalam. Di hadapan altar, suaminya, Pak Galih, seorang pria kaya dari kota, berdiri dengan senyum penuh harapan. Di luar, dunia terlihat cerah, seperti sebuah dongeng yang sempurna. Tapi di dalam hatinya, Ningrum tahu bahwa ia tak pernah benar-benar mencintainya. Cinta itu adalah ilusi, sebuah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan segala yang ia inginkan, kekayaan, status, dan kedudukan. Tapi malam ini, semuanya berbeda. Sejak ia hamil, ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, meski ia tahu itu adalah kutukan yang datang dari dunia lain. Dalam setiap mimpi buruk yang mengunjunginya, ia mendengar suara-suara aneh, suara lelaki yang ia kenal, yang seharusnya sudah mati, berbisik di telinganya. Mereka memanggilnya, memintanya untuk datang ke tempat yang tak dikenal. "Kenapa engkau tidak pergi ke sana?" Suara itu terdengar jelas, semakin keras dan semakin menggoda. Suara itu datang dari dalam dirinya, seolah janin itu sendiri berbicara. Ia tahu ini bukan suara manusia. Di saat-saat terakhir upacara, ketika Pak Galih sudah menyarungkan cincin di jari manisnya, Ningrum merasa sebuah dorongan tak terkendali. Ia menggigil, tubuhnya berkeringat dingin, dan janin di perutnya seakan menuntut untuk keluar. Rasanya seperti ada api yang menjalar dari dalam tubuhnya, seolah seluruh tubuhnya akan meledak dalam api dan gairah yang tak bisa ditahan. Panggil dia, atau kita semua akan mati. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Dan tanpa bisa menahan diri, Ningrum berlari keluar, menuju pintu gedung yang terbuka lebar. Ia tidak peduli dengan pandangan orang-orang, tidak peduli dengan tatapan heran dan bisikan yang datang dari setiap sudut. Ia hanya mengikuti suara itu. Ia berlari menuju hutan bambu, ke tempat yang sudah lama terlupakan oleh orang-orang desa, petilasan Eyang Ratna mendung. Hujan turun dengan deras saat Ningrum sampai di sana. Hutan bambu itu gelap, seakan menjadi saksi bisu dari setiap ritual yang pernah terjadi. Angin berhembus kencang, menggoyang-goyangkan batang bambu yang berkerisik seperti bisikan arwah. Ningrum berlutut di tanah basah, menatap ke langit yang gelap. Dan di saat itu, janinnya mulai bergerak dengan cara yang tidak wajar. Tubuh Ningrum bergetar hebat. Ia bisa merasakan betapa tubuhnya seolah terbelah antara dua dunia. Ketika ia menyentuh perutnya, ada getaran yang luar biasa, seperti ada kekuatan gaib yang mengalir dari dalam janin itu, mengalirkan energi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Janin itu bukan miliknya lagi. Itu adalah warisan dari sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat, sesuatu yang lebih dari sekadar hidup dan mati. Tiba-tiba, tubuhnya terpental ke belakang, menghantam tanah. Seketika, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada rasa sakit fisik. Sebuah suara mengerang dari dalam dirinya. Suara lelaki yang sudah mati bertahun-tahun lalu. "Jangan takut, Ningrum. Kami kembali, seperti yang dijanjikan. Keluarlah, anakku. Ini waktunya." Tanpa sadar, Ningrum menarik napas panjang. Air matanya mengalir, seolah menangis bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk semua yang sudah ia korbankan. Ia merasa tubuhnya menjadi kosong, seperti terhisap oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Rasa takut dan nafsu bercampur jadi satu, menyatu dalam satu dorongan tak terkendali. Dan ketika ia menatap ke bawah, darah mulai mengalir dari tubuhnya, membentuk pola aneh di tanah. Janin itu mulai keluar, tetapi bukan hanya janin. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang hidup dan menyatu dengan arwah yang terperangkap. Akhirnya, tubuh janin itu sepenuhnya keluar, tetapi ia bukanlah bayi biasa. Wajahnya tampak kabur, seperti bayangan lelaki yang sudah lama meninggal.
seperti bayangan para lelaki yang pernah mencintainya dengan cara yang salah. Ini adalah warisan yang tak bisa dihindari, Ningrum. Suara itu bergema lagi. Kali ini datang dari dalam tubuhnya, seolah dari setiap sel dan darah yang mengalir. Kau telah menerima kutukan ini sejak awal. Tidak ada jalan keluar. Ningrum, yang sudah kehilangan kendali, merasakan tubuhnya terangkat ke udara. Tanpa ia sadari, darah dari janinnya mengalir seperti sungai yang tak bisa dihentikan, melukis dunia di sekelilingnya dengan warna merah yang pekat. Ia tahu bahwa malam ini adalah puncak dari segalanya. Puncak dari semua dosa yang telah terkumpul. Dari semua cinta yang telah dibakar oleh nafsu. Dan di dalam hutan bambu yang gelap, suara desahan dan jeritan bergabung dalam satu gema yang mengguncang langit. Dunia pun berubah, dan tak ada yang bisa kembali seperti semula. Karena di kembang sore, cinta dan kutukan telah bersatu menjadi satu takdir yang tak bisa terelakkan.